Hands up for the weekend. Happy weekend semuanya dan welcome back to Deep Talk with William. Oke, ada teman gue yang udah duduk di samping. Kalian kalau mau naik, Ryzen masih selalu dibuka ya. Hello, sore Yon. Yon? Yonan? Ntar orang dulu. Biar lebih berfaedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lucu deh kamu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayuna. Gimana nih gitu. Ada mungkin yang mau diobrolin sebelum nunggu teman-teman yang di bawah. Yang di film Avenger itu ya, Bill. Yang mana? Ini, enggak. Ini cover sebenarnya gue tanpa izin sih, ini nggak resmi Yun. Cover dari satu buku bahan ajar gitu, gue fotoin, terus gue edit. Buku ajar, buku bahan ajar gitu untuk anak-anak S2 yang mau belajar kuantum fisik, gue fotoin depannya, terus gue edit jadi cover. Gitu Yun. Gimana lo? Seneng banget sama fisika. Nah, gimana tuh? Tapi jangan diketawain ya, ini kan pemikiran awam gua. Enggak dong, ngobrol-ngobrol malah gitu. Cuman main ilmu tak-atik tamburan aja ini. Gak apa-apa Yun, gak apa-apa kan ngobrol-ngobrol doang gitu, boleh. Teman-teman yang di bawah juga kalau mau naik boleh gitu, silakan. Jadi gua pernah punya pikiran begini. Kenapa orang-orang banyak di YouTube seolah-olah bangga menemukan alat yang bisa menerbangkan manusia itu, ya kan? Tapi misalkan menggunakan pesawat ya. Bukan, jangan pesawat. Ini yang lebih update lagi nih, yang pasang sesuatu di kaki itu. Oh iya, betul. Ya kan, pasang sayap, pasang berapa drone itu. Betul. Di pinggangnya dia terus ada baling-baling banyak gitu kan, kayak drone gitu. Betul. Nah, kenapa? Itu kan metodenya sama. Yaitu menciptakan gaya dorong kan supaya dia keangkat itu. Iya, betul ya. Iya kan, kalau pesawat kan dorongnya ke depan, cuman daya angkatnya itu lewat flap dia kan. Betul. Makanya ada landasan, ada pacuan, betul. Nah, itu kan inspirasinya dari burung Berbatov kalau nggak salah itu. Betul. Tahu banyak lu tadi katanya awam. Bener Yun? Enggak, gue karena sering baca, sering nonton aja. Cuman gue tuh berpikir begini, sorry banget buat audiens di bawah ya. Gue tuh memang agak sedikit terserang wabah virus yang bersemayam dalam kepala bahwa elit global itu eksis gitu. Elit global itu eksis. Iya, maksud gue hubungannya ke kuantum fisik atau fisika itu. Organisasi inilah yang seolah-olah menghalangi kita untuk mendapatkan kemajuan yang sebenarnya kalau kita pikir pakai logika awam, harusnya itu mungkin. Contoh, terbang tadi itu. Gua merasa kalau dikaitkan dengan teori gravitasi itu kan, oke, apalagi dengan fisika fluida, massa jenis, dan lain sebagainya itu. Nah, harusnya mungkin aja kita menciptakan alat yang bisa memanipulasi sekitar kita sehingga membuat diri kita terbaca massa jenisnya lebih ringan daripada bumi. Sehingga membuat kita melayang nggak usah jauh-jauh, 1 senti, 2 senti aja gitu. Tapi nggak ada perkembangan ke arah situ. Selalu mainstream ke arah, oh kita harus punya daya dorong. Begitu. Ngerti nggak mas? Gue jelasin. Ya, gue jelasin lebih detail ya. Ada loh sesuatu yang bisa terangkat naik tanpa harus pakai alat dorong tuh. Apa tuh? Contoh, air. Lu tahu air kan? Tahu. Kalau gue taruh air itu, atau gue pasang aja fotonya ya. Coba lu pasang. Sembari nanti lu jelasin ya fotonya. Oke. Gitu. Boleh ke Rino dulu boleh? Boleh. Gue ke Rino dulu kalau tuh Yun. Oke. Gue mau selesaiin dulu. Lu selesaiin dulu Yun. Soalnya apa? Lu mau nanggepin itu Rin apa gimana?
yang tadi masalah dia terjangkit virus di kepalanya tuh tentang yang elite global itu. Elite global does exist gitu. Oh, berarti lu menyambung itu atau sambil nunggu Ayunan lagi masang foto nih? Mungkin lu mesti something, Rino, monggo. Sambil nunggu aja, soalnya itu tadi terkait invention. Gue juga punya pemikiran yang hampir serupa itu tentang invention, relate-nya invention sama elite global dan industri besar, industri makro di ini udah lu ganti, Yun? Udah. Nah, coba lu jelasin dikit apa nih kerannya pembair. Nah, terus ini jangan ini ya, maksudnya ini ilmu takat nggak apa-apa. hiburan aja ini. Ngobrol santai nggak apa-apa. Itu apalagi namanya, wadah itu isinya air full. Di bawah ada 1 ember air itu tanpa mesin. Tapi dipastikan ketika air yang jadi keran di wadah ini dibuka, maka karena dia kedap udara, terjadi vakum pada wadah tersebut itu, atau kaleng cat besar itu. Nah, daya vakum itulah kita bisa hitung tekanan ya. Tekanan itulah negatif jatuhnya itu, karena main di hisafan menghasilkan sekitar, tergantung. Jadi panjang dari keran wadah itu ke atas wadah itu misalkan 60 cm. Oke. Jadi tekanan yang dihasilkan juga kalau dihitung pakai Pascal sama dengan rho sama dengan gravity sama dengan head itu menghasilkan sekitar 0,06 megapascal itu, MPa. Begitu hitungannya. Cuman memang karena keran untuk mengucur lebih tinggi daripada keran yang menyedot itu, maka naiknya tuh cuman segitu tuh. Kalian bisa lihat di foto itu ada warna hijau itu di keran bawah itu kan airnya udah diwarnain hijau itu. Dia nggak cukup sampai atas itu, Will, nariknya itu. Karena kekuatan tekanannya atau pressure-nya itu rendah. Gitu. Sementara sifat air itu kan berbeda dengan benda-benda lain tuh. Jadi ini bisa terangkat tanpa harus punya mesin itu. Ngerti nggak maksud gue sih? Ngerti. Bahwa dia naturally terangkat tanpa ada alat bantu gitu loh. Ngerti? Iya, hanya memanfaatkan situasi gitu. Itu semacam perpetual motion nggak sih? Gerak abadi itu nggak sih? Kalau perpetual motion itu berhubungan sama ini ya, Newton 3, inersia sama termodinamika 2. Oke, cuman prinsip kerjanya adalah tanpa ada mesin, itu ketika keran dibuka, daya dorong ke atasnya cukup, terus itu air akan terus mengalir tanpa ada bantuan. Ya, air akan terus mengalir, artinya hisapan itu sampai ke atas wadah kalau keran pembukanya lebih rendah daripada keran penghisapnya. Ini kan teori tentang pompa no energy anti gravitasi itu kan, dan itu bullshit sebenarnya karena air tanah itu kan diambil lebih rendah daripada kita membuka keran itu. Betul. Ya, oke. Cuman faktanya terangkat air itu, gue nggak ngambil air itu harus jadi pompa no gravitasi itu. Yang gue lihat air itu keangkat karena daya hisap yang diciptakan berdasarkan ruang hampa itu. Sama kayak dulu kan kita menganggap besi nggak mudah terapung, tapi tercipta ruang hampa bisa terapung tuh. Jadi menurut gue pribadi tuh, kalau gue nonton film fiksi, ada beberapa film yang mobilnya itu melayang di udara, tapi tidak memiliki jet dorong tuh. Cuman kayak menyala seakan-akan dia memanipulasi daya gravitasi itu, membuat benda itu tuh kayak lebih ringan massa jenisnya atau density-nya itu daripada bumi, sehingga membuat dia melayang, baru didorong pakai jet dari belakang gitu. Gitu maksud gue, Will. Jadi seolah-olah elit global ini menyembunyikan sesuatu itu demi sedikit menghambat kemajuan teknologi kita. Nah, para profesor-profesor ironisnya menurut gue tuh cuman kayak textbook aja, Will. Itu terkait ini nggak sih, Yun? Kalau gue mikirnya tuh dalam pikiran gue terkait dengan industri besar yang terancam ketika sebut invention itu ketika ditemukan itu membantu kehidupan manusia sehari-hari gitu. Iya betul. Lalu kan itu terkait betul itu.
dihambat oleh orang-orang tertentu, bisa jadi elit global, bisa jadi elit global yang bekerja sama dengan korporasi-korporasi besar, atau mungkin korporasi besar itu sendiri yang menghalangi itu gitu, tanpa elit global.